Sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Nah, kemarin kan gue ada bahas tuh soal pembalap F1 yang CLBK dengan mantan tim mereka. Dan seperti janji gue di video itu, 10 likes dan gue akan buat video soal kebalikannya di hari Jumat berkah ini. Yaitu pembalap F1 yang loyal sama satu tim. Jadi ini pembalap-pembalap yang setia banget sama timnya, sampai nggak mau pindah sepanjang karir F1-nya, kayak Tifosi yang selalu setia mendukung timnya meskipun mempercepat ketuaan mereka tiap detiknya. Jadi hari ini gue mau bahas hal tersebut. Sebelumnya, emang ada bang pembalap yang benar-benar loyal sama satu tim sepanjang karir F1-nya? Kayaknya mau sesetia apapun pembalap pasti akan ada yang pindah tim at some point gitu. Well, sebenarnya banyak guys contoh-contoh pembalap F1 yang sepanjang karirnya cuman balapan sama satu tim. Cuman ya average itu mereka cuman 2-3 musim aja di F1. Dan ya itu nggak bisa dibilang loyal sih. Kena tendang, dari putusin timnya sampai nggak bisa cari pacar baru, itu baru bener. Jadi ada nggak yang paling minimal 5 tahun gitu atau lebih berkarir di F1 dengan satu tim aja? Ya sebenarnya cuma satu contohnya, dan pembalap itu ialah Jim Clark, salah satu pembalap terbaik dalam sejarah F1 yang memenangkan 2 gelar Jurdun pada tahun 1963 dan 1965. Jim Clark debut pada tahun 1960 bersama Lotus dan sampai kematiannya di 1968 di ronde pembuka Hockenheim masih bersama Lotus. Jadi 9 musim total Jim Clark habiskan bersama Lotus, dan benar-benar itu aja satu-satunya contoh pembalap yang benar-benar loyal sama satu tim. Dan sayangnya, itu pun juga berakhir karena tragedi. Oke, jadi gitu aja tuh video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya guys ya. Dan seperti biasa video ini akan ditutup oleh... Nggak, canda ya guys, canda ya. Masa gitu doang videonya. Kalau pembalap yang benar-benar menghabiskan 10 musiman atau lebih di satu tim itu, ada beberapa. Contoh yang sudah jelas, pertama-tama ialah Lewis Hamilton. Doi menghabiskan 12 musim bersama Mercedes di karir F1-nya. Dan bahkan jika kita ngomongin benar-benar mesin Mercedes, Doi sudah menghabiskan hampir 20 musim bersama tim bermesin Mercedes, karena McLaren, tim dia pada tahun 2007 sampai 2012 juga menggunakan mesin Mercedes. Tapi bang, 2007 kan, udahlah, gak usah pakai jokes itu lagi, serius dikit lah gitu ya. Itu berarti Lewis dan Mercedes menjadi kombinasi pembalap dan tim terlama dalam sejarah F1 sekarang. Lalu ada juga Michael Schumacher yang menghabiskan 11 musim bersama Ferrari yang sama ikoniknya juga, meraih 5 gelar Jurdun berturut-turut dari 2000 sampai 2004. Yang dimana sampai saat ini belum ada pembalap yang bisa mereplika hal tersebut, selalu mentok di 4 kebanyakan kayak Max, Lewis, dan Senna. Lalu ada juga Max Verstappen yang sudah menghabiskan 10,75 musim bersama Red Bull menuju 2026 ini. Ya, 10,75 karena nggak full musim dari 2016 itu ya, dimana dia naik ke Red Bull karena Daniel Kvyat di seperempat musim memutuskan untuk memberikan semua harta dan tahtanya ke Max mulai dari saat itu juga. Dan ini fun fact juga, kontrak Max itu kan sampai 2028, dan jika dia sampai ke tahun itu, dia akan memecahkan rekor Lewis tadi, di mana dia akan menjadi partnership pembalap dan tim terlama dalam sejarah F1, di mana akan mencapai 12,75 musim jika berhasil sampai 2028. Nah, mungkin kalian akan bertanya, Bang, kalau gitu ini bisa jadi contoh juga dong one man team kayak Jim Clark, walaupun Max itu balapan di Toro Rosso awalnya, kan itu masih merupakan Red Bull family, dan dia nanti ya kemungkinan pensiunnya juga bakal di Red Bull. Ya, bisa jadi, cuman tetap aja gua agak gatel karena itu technically masih 2 tim ya dia jatuhnya, walaupun sesama Red Bull family, karena Toro Rosso dan Red Bull merupakan 2 entitas yang berbeda ya. Ya kayak kalian sama kakak adik kalian aja, walaupun kalian keluarga, tetap berbeda orang ya kan? Ya kayak gitulah kurang lebih ya. Jadi bisa mendekati tapi dengan catatan Max stay di Red Bull sampai dia pensiun. Kalau ujung-ujungnya pindah ke Mercedes atau Ferrari ya lupakan aja. Tapi ada gak bang potensi pembalap F1 di grid 2026 sekarang yang bisa menjadi potensial one man team? Menurut gue ada satu, Lando Norris. Lando menjadi debuter di 2019 ya bersama McLaren, dan 2026 akan menjadi musim ke-8-nya di F1 dan kontraknya pun juga sampai 2027, dan ada kemungkinan bakal di-extend. Lando sendiri sempat dites loyalitasnya bersama McLaren di 2023 ketika timnya saat itu awal tahun ya sangat lontong kali mobilnya, dan muncul soal rumor-rumor dia mau ke Red Bull biar dia punya peluang untuk menjadi Jurdun karena Red Bull saat itu lagi gacor-gacornya mendominasi F1. Namun Lando tetap setia sama McLaren dan akhirnya menjadi juara dunia musim lalu. Bukti bahwa loyalitas itu bisa berperan penting juga untuk jangka panjang, dan inilah buktinya ya.
Coba aja kemarin kalau dia jadi pindah ke Red Bull dan bersama Max ya kan? Udah pasti dibantai Max kan bang? Bukan lah, udah pasti Max pensiun dini soalnya disuruh. Kalau Charles Leclerc gimana bang? Ya sama, ini nanggung banget kayak Max ya. Emang dia sampai saat ini setia sama Ferrari, cuman di 2018, musim debutnya, dia sempat di trial dulu sama Sauber Alfa Romeo. Jadi one team drivernya lagi-lagi nggak dapet. Cuma sama kayak Lando ini akan menjadi musim ke-8-nya, tapi bersama kuda jingkrak. Dan jujur, kalau mobil Ferrari melontong lagi di 2026 ini, bisa aja Charles bakal pindah. Menurut teori Saipul 2020, loyalitas bisa aja diuji kapanpun. Dan musim ini, teori itu bener. Charles akan diuji loyalitasnya karena waktu terus berjalan. Charles tahun depan juga sudah kepala 3. Buset, kok cepet banget ya waktu ya? Perasaan baru kemarin Charles masuk ke F1 masih unyu-unyu, terus debut di Ferrari, dan udah nge-burst into the scene. Tiba-tiba udah mau kepala 3 dan OTW nikah aja ya kan? Gile, waktu itu cepet banget ya. Jadi ya, juga harus mulai mempertimbangkan loyalitasnya bersama Ferrari. Bayangin ada 8 musim, tapi nggak ada gelar judul satupun, padahal talentanya segede itu, segede forehead gua ya. Tapi, ya pada akhirnya kita lihat aja, sebenarnya kalau misalkan ada pembalap pindah tim itu, wajar kok. Loyalitas emang bagus dan rare lah, cuma realistis juga penting. Kalau dirasa sudah nggak tertolong hubungan pembalap dan timnya, ya mending pindah tim dan cari suasana baru. Jangan terlalu nyaman juga sama kondisi tim yang nantinya nggak akan membuat lu berkembang. Gitu. Cuman emang susah sih kalau mau nemu satu pembalap satu tim sepanjang karir F1-nya. Jadi mana karirnya itu lebih dari 5 musim lah ya setidaknya ya. Namun yang benar-benar loyal dalam suatu tim itu lumayan banyak contohnya yang udah gue sebut tadi. Jadi kesimpulannya baru ada satu contoh, one driver, one team di F1, yaitu Jim Clark. Akankah ada lagi di masa depan? Bisa aja, dan Lando Norris sesama British juga ya. Feeling gue bisa jadi the next driver itu. Makanya kalau di Indonesia itu Garuda di dadaku, kalau Lando, ya McLaren di dadaku. Oke lah, segitu aja untuk video kali ini. Kali ini benar-benar endingnya ya guys ya. Bagi kalian yang masih bertahan sama pacar, pekerjaan, atau circle pertemanan sekarang, ya loyal-loyal dah kalian. Tapi kalau emang udah nggak nyaman dan tak tertolong, ya cari aja yang baru ya. Anyway, gimana menurut kalian? Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue, Daya, abang udah capek. Seperti biasa, ya untuk final ini bener-bener ya, akan ditutup oleh I think we can cut the video there.